Oke, merhaba Arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamat datang ya. Gimana nih kabar kalian? Sehat? Nasil-senes? Iya, Mabi. Oke, syukur dari. Jadi hari ini kita pertemuan ke-9 ya. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan belajar 2 materi, yaitu yang pertama Yonel Ternyata dia dimintai surat pindahnya sama pondoknya sana, Dek. Ya udah, berarti aku langsung jahit tadi. Oke, tunggu dulu ya. Oke. Yang pertama itu adalah Yonel Medurumu atau imbuhan ke. Yang kedua adalah Ujak Lasma Durumu ya, atau imbuhan dari. Kalau sebelumnya kita udah pernah belajar yang namanya imbuhan di ya atau Bulun Madurumu. Nah, sekarang kita akan belajar 2 imbuhan lain, yaitu imbuhan ke dan imbuhan dari. Atau bahasa Turkinya Yonel Medurumu atau Ujak Lasma Durumu. Jadi pengertiannya itu gampang. Jadi kalau misalkan ada Yonel Medurumu, berarti kata tersebut memiliki imbuhan ke. Contohnya adalah, ya, aku langsung kasih contoh kata aja langsung. Misal, contohnya ada kata okul misalkan. Okul, ada yang tahu artinya okul? Sekolah, ya kan? Okul itu adalah sekolah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar imbuhan di, ya kan? Yaitu menjadi okulda, ya kan? Yang artinya di sekolah. Nah, ini yang kita pelajari sebelumnya, ya kan? Nah, yang akan kita pelajari sekarang atau hari ini adalah okula, ya, atau yang artinya sudah menjadi ke sekolah. Atau yang kedua, Ujak Lasma Durumu itu adalah okul dan, ya, yang artinya dari sekolah. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat dari 4 kata ini adalah dasarnya, yaitu okul, ya. Isim dasarnya adalah okul. Nah, ketika kita tambahkan Bulun Madurumu, maka artinya berubah, ya kan? Semuanya. Ketika kita tambahkan imbuhan, artinya sudah berubah. Ya, contohnya ini okulda, di sekolah. Okula, ke sekolah, yaitu yang ini tadi Yonelme Durumu atau imbuhan ke. Ya, okula. Ini ada penambahan a doang di sini. Ya, yang artinya ke. Jadi okula, ke sekolah. Okul dan dari sekolah. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya untuk pengertiannya dulu sebelum kita masuk ke rumus? Oke, nggak ada ya, gampang soalnya. Oke, jadi itu yang namanya Yonelme Durumu dan Ujak Lasma Durumu. Oke, silakan Kak. Tadi ada yang resen. Oke, kok nggak ada. Abi, bagaimana kabarnya di sana? Ada badai, hati-hati. Oke, ya. Kemarin itu ya ada badai sih, ya betul. Jadi kemarin ada badai, ngeri banget, ngeri. Ini kita lanjut ke Yonelme Durumu. Jadi Yonelme Durumu itu kan imbuhan ke. Nah, di sini untuk Yonelme Durumu pertanyaannya itu adalah nereye atau kemana, ya kan? Nereye atau kemana. Nah, Yonelme Durumu merupakan imbuhan kata depan ke. Kalau dalam bahasa Indonesia, imbuhan kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Tapi untuk bahasa Turki itu hanya di belakang semua. Nah, di sini artinya adalah imbuhan kata depan ke atau kepada gitu. Oke. Rumusnya, ya, rumusnya itu ada 2, yaitu ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jika berakhiran huruf vokal. Ya, jika berakhiran huruf vokal, maka kita melihat ke yang sebelah kiri ini. Ya. Nah,
baru melihat yang keduanya. Jika huruf vokal yang paling terakhir itu adalah A, E, O, atau U, maka penambahannya ya. Sedangkan apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah E, I, E, atau U, maka penambahannya Y. Oke? Contoh. Ya, kita kasih contoh ada kata masa. Masa apa artinya? Meja. Ya kan? Meja. Nah, kalau kita lihat dari kata masa ini, dia berakhiran huruf apa? Oh, huruf yang paling terakhir itu adalah huruf vokal. Maka kita melihat yang ke sebelah kiri ini. Nah, baru kita melihat yang faktor yang kedua, yaitu huruf vokal yang paling terakhir. Nah, di sini huruf vokal yang paling terakhirnya adalah huruf A. Oh, kita lihat di rumus. Kalau misalkan huruf yang paling terakhir itu adalah A, maka termasuk yang ini, yang atas. Jadi penambahannya ya menjadi ma. Masa ya gitu. Ada huruf Y-nya di situ. Ya, masa ya yang artinya ke meja gitu. Ini contoh katanya ya. Kalau misalkan kita contoh ke kalimat itu menjadi misalnya masaya bakeyorum yang arti maaf ini kan masaya bakeyorum yang artinya saya melihat ke meja gitu. Masaya bakeyorum saya melihat ke meja. Oke, seperti itu. Nah, itu kan jika berakhiran huruf vokal. Nah, kalau misalkan berakhiran huruf konsonan gimana, Kak? Nah, tetap ya, kita melihat kedua faktor. Yang pertama, faktor huruf yang paling terakhir. Kalau huruf yang paling terakhir itu vokal, itu rumusnya yang tadi. Sekarang kita melihat ke jika huruf yang paling terakhir adalah huruf konsonan, maka rumusnya yang kanan ini. Ya kan? Nah, tetap kita harus melihat ke faktor yang kedua, yaitu huruf vokal yang paling terakhir. Ya. Jika huruf vokal yang paling terakhirnya adalah A, E, O, atau U, maka penambahannya adalah A doang. Ya, kalau ini kan ada Y-nya, kalau di sini nggak ada. Oke. Yang kedua, apabila huruf vokal yang paling terakhirnya adalah E, I, O, atau U, maka penambahannya E doang. Tidak ada Y-nya di sini. Kayak gini. Oke. Contohnya, ya tadi. Contohnya okul. Ya. Okul. Sekolah. Ya. Menjadi okul ke sekolah. Nah, Kak, ini kenapa cuma ditambahin A doang? Kalau yang yang masa ini penambahannya ya karena kita lihat huruf yang paling terakhirnya adalah huruf le. Yang le ini huruf le atau huruf konsonan ya. Maka kalau huruf konsonan itu tidak ada huruf Y, langsung tambahannya A atau E. Kapan dia menambahkan A atau E? Kita melihat ke huruf vokal yang paling terakhir. Yaitu di sini kasusnya adalah huruf vokal yang paling terakhirnya adalah U. Maka penambahannya di sini adalah huruf A sesuai dengan rumus. Oke. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Kita step by step. Kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand atau oke, paham ya. Paham Abi. Oke. Kalau misalnya paham, aku mau coba oke. Aku mau coba dari kawan-kawan, ntar aku buka Word dulu. Word. Blank.
Oke ya, Kak Suci Rahmat. Oke ya. Kalian udah lihat Word-nya belum? Kosong. Udah ya. Aku mau salah satu dari kalian menjadikan suatu kata ini menjadi berimbuhan ke atau Lionel Medurumu. Oke, ada yang mau? Bisa raise hand. Misalnya contoh yang kayak tadi okul ya. Nah, kata dasarnya adalah okul. Nah, kalian buat menjadi berimbuhan Lionel Medurumu menjadi okula seperti itu. Masa menjadi masaya dan berikutnya. Oke, ada yang mau? Silahkan raise hand. Oke, Seni Anjani, silahkan Kak Seni. Kata-katanya adalah mutfak. Mutfak. Silahkan Kak Seni. Mutfaka. Oke, mutfaka. Oke, aku ganti ya. Ini nanti ada ininya ya. Oke, aku ganti dulu. Sorry. Itu nanti ada istisna. Ada pengecualian. Aku ganti dulu ya. Kata-katanya penjere. Menjadi? Penjereye. Penjere. Y. Oke ya. Artinya Kak? Kak Seni? Jendela. Ke jendela. Ya, betul ya. Jendela. Penjere itu adalah jendela. Berarti kalau udah ada tambahan Y, berarti ke jendela artinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Seni. Kita gantian ke Kak Devi Yulianti Bahar. Silahkan, kata-katanya adalah kape. Sekarang kape. Kalau tadi penjere, sekarang kape. Silahkan Kak Devi Yulianti Bahar. Kape. Kape ya. Kape. Ya. Kape ya, betul ya. Artinya ada yang tahu nggak Kak Devi? Artinya kape apa? Ke gerbang. Kape, oke, bisa disebut gerbang boleh ya. Artinya adalah pintu ya. Kape itu adalah pintu. Jadi ke pintu atau gerbang juga boleh. Pintu. Yang penting sesuatu yang untuk orang masuk ke dalam. Oke. Satu lagi ya Kak. Mungkin bahce. Silakan Kak Devi. Yulianti Bahar. Satu lagi. Bahce. 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 Artinya Kak? Tahu nggak? Bahce. Taman. Oke, ada yang jawab benar. Artinya adalah taman. Jadi kalau bahce berarti ke taman. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Devi. Kita gantian ke kawan yang lain. Ada Suci Ramadhani. Silakan Kak Suci. Iya Kak. Kata-katanya hale. Hale. Atau jangan hale lah, hastane. Hastane. Hastaye. Hastane. Hastaye. Hastane. Hastane Y. Hastane Y. Ya, artinya Kak, tahu nggak hastane apa artinya? Rumah sakit. Ke rumah sakit. Berarti kalau hastane Y berarti ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Hastane Y gidiorum. Aku pergi ke rumah sakit. Seperti itu. Oke. Terakhir ya, di sini ada Kak Fitriah. Silakan Kak Fitriah. Ya, teman. Kata-katanya misalnya F. EW.
EW, betul ya, EW yang artinya Ke Kak? rumah. Ke Ke rumah. rumah. Oke, satu lagi misalnya Kak, kutub Hane. Kutupane. Hane. Aduh. Kutupane. Kutub Haniye. Oke. Betul ya artinya Kak? Ke perpustakaan. Ke perpustakaan ya. Bagi kawan-kawan yang lain mungkin yang baru tahu ini kata-katanya bisa dicatat menjadi kosakata kalian ya. Penjere ke jendela, kapaya ke pintu, bahceye ke taman, hastaneye ke rumah sakit, ewe ke rumah, kutub haneye ke perpustakaan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya, kita lanjut dulu ke materinya, yaitu, nah ini contoh-contohnya. Tadi kan kalau tadi contoh dalam kata, yaitu katanya doang. Nah ini contoh dalam kalimat, ya. Contohnya adalah bersabah ishe gibiorum. Nih, dari kata ish pekerjaan menjadi ishe ke pekerjaan. Ya, bersabah artinya setiap pagi, ishe ke pekerjaan, gibiorum saya pergi. Jadi setiap pagi saya pergi ke pekerjaan. Artinya saya bekerja, gitu ya, pergi kerja. Gitu. Ya, ishe ke pekerjaan, ya ish itu pekerja. Oke. Contoh yang kedua, orangiler kita bakior. Oke. Di sini ya kenapa menjadi B ini nanti akan aku bahas habis ini ya. Kan asal katanya adalah kitab. Nah, kan kitab. Kitab apa artinya? Ada yang tahu? Buku. Betul ya, buku. Kitab artinya buku. Tapi di sini kok menjadi kitaba bukan kitab Pak gitu. Kenapa Kak? Nanti akan kita bahas ya. Yang penting ini artinya menjadi ke buku. Ya. Orangiler kitaba bakyor. Bakyor itu dari kata bakmak yang artinya melihat. Jadi orangiler. Nah, ler ini kemarin udah kita pelajari yaitu imbuhan jamak, jangan dilupain. Para pelajar kita melihat ke buku gitu kan. Para pelajar melihat ke buku. Orangiler kitaba bakyor. Oke, lanjut. Anem. Anem apa? Ibu saya ya. Bana. Cai verior. Ibu saya memberi saya teh gitu. Bana ke saya ya kan. Memberi ke saya. Vermek itu mengasih ya, memberi. Cai teh. Oke. Jadi ibu saya memberi atau mengasih cai teh ke saya. Oke. Ini contoh-contohnya. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas yang tadi contohnya yaitu di kitaba ini ya. Kenapa dia dari kata kitab menjadi kitaba. Nah, ternyata dalam Yonel Medurumu ini itu ada satu atau dua yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama yaitu unsur yumu samase atau ya atau aku sering menyebutnya dengan rumus kecap ya. Rumus kecap. Kenapa rumus kecap ya? Karena hurufnya adalah K, T, C sama P. Maksudnya gimana? Oke, kita bahas. Jika suatu kata diakhiri salah satu huruf tersebut ya, maka huruf tersebut akan berubah. Huruf tersebut adalah huruf K, huruf T, C sama P ya. Jadi jika suatu kata diakhiri huruf salah satu dari huruf K, T, C atau P,
maka si huruf tersebut akan berubah gitu. Ya, berubahnya kemana Kak? Tergantung hurufnya. Jadi nanti si huruf K itu berubahnya menjadi G atau yumusak G. Huruf T itu akan berubah menjadi huruf D atau ya. Huruf C itu akan berubah menjadi huruf J. Huruf P menjadi huruf B. Nah, tadi kita udah lihat contohnya adalah kitab, ya kan? Kitab yang artinya buku, ya kan? Kalau misalkan ingin kita tambahkan Yonel Medurumu, maka ya kan, dikarenakan huruf P ini adalah salah satu huruf kecap, yang mana dia juga huruf akhir, maka si P ini akan berubah menjadi B, menjadi kitabah. Ya, si P-nya ubah menjadi B, baru kita tambahkan Yonel Medurumunya, yaitu menjadi kitabah, seperti itu. Tadi apa? Bakyor. Ya, kitabah bakyor. Dia melihat ke buku, seperti itu. Nah, ya, contoh lain. Tadi aku mau ngasih kata-kata mutfak. Mutfak, ya kan? Nah, ini kalau kalian lihat mutfak yang artinya adalah dapur, ya kan? Dia memiliki huruf yang paling terakhir adalah huruf K, ya kan? Yang mana si huruf K ini adalah salah satu dari huruf kecap, yaitu huruf K. Nah, maka si huruf K ini itu akan berubah menjadi J atau yumusaki. Nah, di sini berubahnya menjadi yumusaki, menjadi mutfa gitu kan. Dia akan berubah menjadi yumusaki, menjadi mutfa, ya kan? Gitu. Jadi harus kalian perhatikan, jika ada suatu kata yang ingin kita tambahkan Yonel Medurumu atau kita tambahkan imbuhan ke, dan si kata tersebut memiliki memiliki huruf yang paling terakhir adalah salah satu dari huruf kecap, maka si huruf tersebut akan berubah ya. Si K akan berubah menjadi G atau yumusak G, si T akan berubah menjadi D, C akan berubah menjadi J, P akan berubah menjadi B, seperti itu. Oke, ini ada chat. Rumus kecap ini juga ada di materi IELIK Eki. Ya, betul. Ya, jadi rumus kecap ini nanti bakal ada di berbagai materi gitu. Kenapa nggak pakai G, Abi? Kenapa yumusak G? Oke, ada yang bertanya, kenapa nggak pakai G, tapi menggunakan yumusak G untuk yang mutfak ini ya? Karena, ya, oke. Jadi, ya, ini kan huruf K itu bisa berubah menjadi G atau yumusak G. Kapan sih dia berubah menjadi G dan kapan dia berubah menjadi yumusak G? Itu kita lihat ke huruf sebelum si huruf K. Oke, contohnya mutfak, ya kan? Nah, ini kan si huruf K ini adalah huruf yang paling terakhir, ya kan? Nah, si huruf K ini akan berubahnya menjadi G atau yumusak G. Nah, kapan dia berubah menjadi yumusak G, kapan dia berubah menjadi G, itu kita melihat ke huruf sebelum si huruf K ini, ya kan? Jika huruf sebelum si K ini adalah huruf vokal, ya, maka si K ini berubahnya menjadi yumusak G, menjadi mutfa'a, seperti itu. Kenapa? Karena si huruf sebelum si huruf K itu adalah huruf vokal, maka dia berubahnya menjadi yumusak G. Jika huruf sebelum si huruf K adalah huruf konsonan, maka ya si K-nya berubahnya menjadi G. Contohnya adalah reng. Reng yang artinya warna, ya kan? Warna. Reng itu warna. Misalnya, kalau misalkan ke warna gitu kan, menjadi reng G. Seperti itu. Ya, menjadi reng G.
Ini si K-nya berubahnya menjadi G. Kenapa? Karena huruf sebelum si K adalah huruf konsonan. Seperti itu ya, bisa dimengerti ya. Kapan dia berubah menjadi G dan kapan dia berubah menjadi yumusat G, itu tergantung huruf sebelum si huruf K. Jika huruf sebelum si huruf K adalah vokal, maka berubahnya menjadi yumusat G. Jika huruf sebelum si huruf vokal adalah huruf konsonan, maka berubahnya menjadi huruf G. Maaf, bentar. Ngedrop lagi laptopnya. Sambil cas dulu. Oke. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Oke. Oke, ya. Kalau ya silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi yang kedua hari ini. Ya, materi. Waduh. Ini sebentar lagi kita akan mati ininya ya. Zoom-nya 10 menit lagi. Nanti kalau misalkan mati, nanti kita akan lanjut di Zoom yang kedua ya. Jangan lupa. Nanti kita masuk lagi. Absen akan dibagikan di Zoom yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Uzaklashma durumu. Ya. Nah, kalau tadi imbuhan ke, sekarang adalah imbuhan dari. Ya kan? Nah, kalau tadi, ya kan, pertanyaannya itu adalah nereye. Kalau ini adalah untuk pertanyaannya itu nereden, dari mana? Kalau tadi pertanyaannya adalah kemana, ya kan? Kalau sekarang nereden, dari mana? Ya kan? Nereden, gitu kan? Pertanyaannya. Misalnya aku dari sekolah, berarti okuldan, geliorum. Aku datang dari sekolah, seperti itu. Nah, sama pengertiannya. Jika adanya ujaklashma durumu, berarti si kata tersebut memiliki imbuhan dari. Seperti itu. Oke. Nah, oke, ini juga ya. Untuk ujaklashma durumu juga rumusnya kita harus memperhatikan dua hal. Hal yang pertama adalah kita perhatikan dulu huruf yang paling terakhir, ya kan? Apabila huruf yang paling terakhir itu adalah salah satu dari huruf sahab, ya, mirip-mirip dengan imbuhan di kemarin, ya. Cuma tambahannya kalau imbuhan di itu hanya da, de, ta, te. Kalau ini ada tambahan menjadi dan, den, tan, ten, ya. Nah, jika huruf yang paling terakhirnya adalah salah satu dari sahab, ya kan? Maka rumus yang dipakai adalah rumus yang sebelah kanan ini, gitu. Nah, baru kita melihat ke faktor yang kedua, yaitu faktor huruf vokal yang paling terakhir. Tolong dibedakan ya, huruf yang paling terakhir dengan huruf vokal yang paling terakhir. Nah, untuk huruf vokal yang paling terakhirnya adalah A, E, O, atau U, maka penambahannya tan. Ya kan? Nah, apabila huruf vokal yang paling terakhirnya adalah E, I, O, atau U, maka penambahannya ten. Menjadi contohnya adalah misalkan tadi mutfak. Ya. Mutfak. Mutfak apa tadi? Dapur. Ya. Mutfak. Berarti kalau misalkan dari dapur menjadi mutfak. Mutfak tan. Ya. Mutfak tan. Karena kita lihat
mutfak ini, huruf yang paling terakhirnya adalah huruf K, yaitu salah satu dari fastejahab. Maka menggunakan yang tan atau ten. Nah, baru kita lihat lagi faktor yang kedua adalah faktor huruf vokal yang paling terakhir. Nah, karena di sini huruf vokal yang paling terakhirnya adalah huruf A, maka sesuai dengan rumus, maka penambahannya adalah tan. Gitu. Menjadi mutfak tan. Oke. Contoh lain adalah apa tadi? Kitab. Tapi masih dari buku. Nggak apa-apa. Kitab. Contoh lain adalah kitab. Buku. Ya. Misalnya dari buku menjadi kitab tan. Oke. Dari buku kitab tan, ya kan? Kitab tan aldem, ya kan? Aku ambil dari buku apa ya yang kita ambil dari buku? Misalnya Bilgi. Bu Bilgi kitab tan aldem, ya kan? Pengetahuan ini atau materi ini gitu kan. Saya ambil dari buku gitu. Kitab tan aldem. Ambil dari buku. Oke ya. Mengerti ya? Nah, terus apabila huruf yang paling terakhirnya itu bukan salah satu dari fastejahab, maka menggunakan yang dan sama den ini gitu. Nah, tetap harus yang kita juga harus memperhatikan huruf vokal yang paling terakhir. Apabila huruf vokal yang paling terakhirnya itu adalah a, e, o atau u, maka penambahannya dan. Dan apabila huruf vokal yang paling terakhirnya itu e, i, o atau u, maka penambahannya den. Nah, contohnya adalah okul, ya kan? Okul artinya apa? Sekolah, betul. Ya. Nah, sekolah, ya kan? Okul, sekolah. Kalau misalkan aku dari sekolah, berarti okul dan, seperti itu. Nah, kenapa pakai dan, Kak? Karena kalau kita bedah, okul, huruf yang paling terakhir adalah huruf le, ya kan? Huruf le. Nah, huruf le ini bukan salah satu dari fastejahab. Dan faktor yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah huruf vokal yang paling terakhir. Nah, di sini huruf vokal yang paling terakhirnya adalah u. Maka penambahannya dan, seperti itu ya. Menjadi okul dan dari sekolah. Okul dan geliorum contohnya. Ya. Aku datang dari sekolah. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Oke, kalau nggak ada yang ingin, oke ini di chat, kok bisa tetap ya belah contoh masuk kecap. Oh, pak ya. Untuk pak itu dia tetap menjadi parka karena dia diambil dari kata bahasa Inggris gitu. Ya, atau kata serapan. Jadi dia tidak berubah sikanya. Ya. Jadi kalau untuk yang itu tadi di atas, maaf ya aku agak loncat. Jadi untuk yang nelme itu tetap parka, parka ya. Seperti ini, parka ya. Karena dia adalah kata serapan dari bahasa Inggris, bukan kata asli. Misalnya kalau ke kulkas gimana, Abi? Nah, kalau ke kulkas ya bus dolaben
Nah, ya kan? Bus dolabena. Kenapa? Ya, nanti akan kita bahas ya. Oke, nanti ya, akan kita bahas. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke contoh-contohnya dulu. Ya. Nah, contohnya di sini adalah lokantadan atau dari rumah makan. Lokantadan, ya kan? Lokantadan. Edirneden dari Edirne. Edirne itu salah satu nama kota di Turki ya. Edirne itu salah satu nama kota di Turki ya. Menjadi Edirneden. Jeng Ishten Cekior, ya kan? Cekior. Ya, Cekior ya, ini salah tulis. Ya. Jeng Ishten Cekior, ya kan? Jeng keluar dari mana? Ish apa? Pekerjaan. Ya. Dia keluar dari pekerjaan. Jeng ini nama cowok, ya. Jeng Ishten Cekior. Seneftan yang artinya dari kelas, ya kan? Seneftan dari kelas. Taksimde otobusten iniorum. Nah, di sini ada imbuhan bulun madurumu, di sini ada imbuhan ojak madurumu atau imbuhan di dan imbuhan dari. Ya, taksimde di taksim, taksimde di taksim. Otobusten iniorum. Inmek. Ada yang tahu artinya inmek? Inmek, ada yang tahu? Turun, ya. Inmek artinya turun. Kalau binmek artinya menaiki. Ya. Inmek turun, ya, menuruni. Ya. Binmek artinya menaiki. Menuruni, ya. Kalau binmek itu menaiki. Oke, ya, berarti di sini taksim de otobus dan iniorum. Aku turun dari bis di taksim atau di taksim aku turun dari bis. Oke. Oke. Yang contoh yang keenam adalah otopaktan, ya kan? Otopaktan. Otopak apa? Tempat parkir, ya, tempat parkir mobil, ya. Dari tempat parkir mobil artinya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau langsung buka mic, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, yuk Abi. Aku anggap kalian pada paham ya. Habis ini bakal sebentar lagi, apa namanya? Zoom-nya bakal berakhir. Nanti aku bakal kirimin link yang baru ke grup ya. Kalau misalnya ini mati sendiri. Kalau misalnya nggak mati ya udah berarti lanjut. Oke, sekarang kita bakal latihan ya. Yang pertama, oke ya. Sekarang kita akan latihan. Coba yang mau bantu jawab boleh angkat raise hand atau angkat tangan. Ya. Oh iya, aku lupa. Di sini ada catatan juga. Ya, catatan pertama tadi untuk yang namanya jurumu itu yang kecap, ya kan? Catatan kedua hanya untuk kata-kata ben, sen sama o itu sudah
menjadi bana, sana, sama ona, ya. Tidak sesuai dengan rumus. Ya. Untuk Yonel Medurumu, mohon maaf aku tadi agak telat, lupa. Jadi, nah untuk Yonel Medurumu, ya, atau imbuhan ke, nah kan rumusnya itu adalah A, E, ya, Y, gitu kan. Nah, tapi ada catatan nomor 2, yaitu untuk ben, sen, sama o, ya. Untuk zamir, kata ganti orang, ben, sen, sama o, itu tidak mengikuti rumus, melainkan dia memiliki bentuk tersendiri, yaitu ben menjadi bana, sen menjadi sana, dan o menjadi ona. Cuma 3 kata ini yang memiliki bentuknya sendiri, gitu, tidak memiliki rumus, tidak mengikuti rumus. Ya, ben menjadi bana yang tadi, yang anem, bana, cai, verior, ya kan, yang artinya ke aku. Anem, bana, cai, verior. Ibuku memberi teh ke aku, gitu, ke aku. Sen menjadi sana, yang artinya ke kamu, ya kan. Itu. Nah, o itu menjadi ona, ya, ke dia artinya. Cuma 3 zamir ini, ya, yang tidak mengikuti rumus, ya, atau memiliki bentuk sendiri. Oke. Sampai sini ada yang mau bantu jawab? Ya. Kita coba latihan. Pervin otobuse bini yor. Ya. Pervin menaiki bis. Ya kan? Pervin otobuse binior, ya kan? Pervin menaiki ke bis. Binmek yang tadi aku bilang, binmek menaiki, inmek menuruni, ya, naik sama turun, gitu. Adam, Denny Z. Oke, siapa itu tadi? Oke, Kak Siti ya, silahkan Kak Siti. Denis? Denize Bakior. Adam Denize Bakior. Adam, Denize, Bakior. Denis artinya apa, Kak? Laut. Laut, betul. Ya. Jadi Adam, ya, Adam nama orang, nama cowok, ya, Denize Bakior. Dia melihat ke laut. Oke, satu lagi Kak ya. Tadi ke Ben F titik Yuru Yorum. Silakan Kak tadi. Kak siapa tadi? Oke, kita ganti ya. Di sini udah ada yang raise hand. Silakan Kak Suci Ramadhani. Ben F titik Yuru Yorum. Kak Suci Ramadhani silakan. Yuru yorum. Ben F Yuru Yuru yorum. Yuru Yorum, ya, yang artinya saya berjalan, ya, Yurumek. Jalan ke rumah. Ya, Yurumek artinya berjalan. Ya kan? Jadi saya berjalan ke rumah. Ben Ewe Yuru Yorum. Satu lagi Kak Suci, nomor 4. Ya. Selin Yurta Gidior. Selin Yurta. Iya, huruf yang paling terakhirnya huruf apa, Kak? T. T. Huruf T itu salah satu dari huruf kecap. Ingat ya. Iya. Jadi dikenakan rumus kecap, si T-nya berubah menjadi D, menjadi Yurda. Ya, Selin, Yurda, Gideon. Yurda. Oke. Selin, Yurda,
Selin Gideon. Korda Gideon. Oke, yurt artinya apa? Ada yang tahu nggak? Yurt. Asrama. Ya, yurt itu artinya asrama. Seperti itu. Oke, yurt artinya asrama. Sen, titik-titik, jalan, Söylüyorsun. Dan sen, titik-titik, jalan, Söylüyorsun. Ini apa? Ona. Coba ke Lailatul Hasanah. Silakan Kak Lailatul. Tamam. Oh iya, bukan Nabi. Hmm? Oh iya. Oh ya, Ma. Apa? Ingat tadi di sini ada catatan nomor 2 ya yang aku baru bilang. Untuk zamir atau kata ganti orang, ben, sen, sama o. Ben, sen, sama o. Cuma 3. Ben, sen, sama o. Itu memiliki bentuk tersendiri, tidak mengikuti rumus. Yaitu ben menjadi bana, sen menjadi sana, o menjadi ona. Ya, ben, bana itu artinya ke saya, sana ke kamu, ona ke dia. Nah, maka di sini o menjadi Ona. ya seperti itu Kak, betul. Oke, sen, ona, yalan, söylüyorsun. Yalan, tahu nggak Kak artinya apa? Bohong. Jalan, jalan söylemek artinya berarti Berkata bohong. berkata berbohong. bohong atau berbohong aja boleh. Ya, jalan söylemek artinya berkata bohong, ya kan? Berbohong. Gitu. Menjadi sen, kamu ke dia, jalan söylüyorsun, berkata bohong. Jadi kamu berkata bohong ke dia. Kamu berbohong ke dia. Seperti itu ya. Oke. Di sini kita coba ya, masih Kak Lailatul ya. Hasanah, silakan nomor 1 Kak. Ini diisi dengan ujak lasma durumu atau imbuhan dan dentanter ya, atau imbuhan dari. Tamam Nomor 1. Abi. Begum romantik film ler den. Film ler den. Hoşlanmak apa artinya hoşlanmak? Senang. Senang ya, suka. Hoşlanmak suka ya, atau senang boleh ya. Hoşlanmak itu artinya suka. Jadi begun romantik film lerden, romantik ya, romantis. Begum nama orang. Hoşlanıyor suka. Jadi begun menyukai film-film romantis gitu. Ya. Nomor 2 itu coba ke Kak Dewi Fikrianti, silahkan. Anem itu rumusnya kayak yang tadi ya Kak? Iya. Rumus ujak lasma durumu atau imbuhan dari. Anem benden yardem istiyor. Benden yardem istiyor artinya yardem apa yardem? Ibuku meminta bantuan kepadaku. Benar nggak? Ya. Yardem itu artinya bantuan ya, bantuan atau pertolongan. Ya. Yardem itu bantuan. Jadi anem ibuku, benden dari aku, yardem istior menginginkan bantuan dari aku. Jadi ya, ibuku menginginkan pertolongan dari aku atau menginginkan bantuan dari aku. Satu lagi Kak Dewi Fikrianti, bangsa.
Bangka dan para Cikiorum. Oke, Bangka dan para Para Cikiorum. Cikiorum. Artinya, Saya dari bank ngambil uang, bener Kak? iya betul. Saya mengambil uang dari bank. Bank. Oke. Ya, menarik artinya sih. Kalau checkmate itu menarik. Nah, tapi ya bisa juga mengambil uang gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada Kak Haula. Coba ya ke Kak Haula. Nomor 4. Almanya dan Geliorum. Almanya dan Geliorum. Geliorum. Artinya Saya datang dari Almanya tuh. Almannya apa? Negara apa? Lupa Abi. Jerman. Nah, itu. Apa? Jerman. Jerman. Ya, Almannya itu adalah Jerman. Jadi saya datang dari Jerman. Oke, ya. Ini nomor 5. Ini zaman okul titik-titik Okul. Cikyorsun. Nezaman, Okul, dan Cikyorsun. Okul dan Cikyorsun. Kapan kamu keluar dari sekolah? Ya, Nezaman, kapan Okul dan dari sekolah Cikyorsun keluar? Ya, maksudnya di sini adalah kapan sih kamu pulang gitu. Oke. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin aku mau bahas yang sebelum itu kita absensi dulu ya. Aku lupa absensinya, aku kirimin dulu. Apakah bisa dijadikan sebutan mes Abi? Ya, betul ya. Bisa juga ya. Kayak asrama gitu. Itu ya linknya. Linknya aku bagikan untuk absensi. Silahkan diisi. Sebentar. Ekspor ke. Oke, kalian udah lihat belum materi IELTS Eki kemarin? Nah, oke, ya. Nah, ini kan kemarin kita sebenarnya udah pernah belajar ya, isim tamla malare ya, atau ya bentuk lain dari isim IELTS Eki gitu. Nah, di sini isim bedanya ya, isim tamla malare dengan IELTS Eki. Nah, kalau isim tamla malare itu merupakan imbuhan kepemilikan yang berasal dari isim, ya, gitu. Jadi yang memiliki itu adalah isim, ya. Nah, si isim tamla malare ini memiliki dua
dua bagian, yaitu Bailey sama Bailey-Thesis ya, Bailey sama Bailey-Thesis. Oke. Nah, perbedaannya untuk Bailey sama Bailey-Thesis itu ada di tamlayan ya. Tamlayan. Nah, tamlayan apa sih, Kak? Waktu itu udah pernah aku jelasin. Ada yang masih ingat tamlayan? Yang memiliki. Yang memiliki, betul ya. Yang memiliki. Yang memiliki. Tamlanan apa? Yang dimiliki. Yang dimiliki. Nah, jadi perbedaannya antara Bailey sama Bailey-Thesis itu ada di tamlayannya. Ya, tamlayannya. Kalau misalnya yang Bailey kita lihat di rumus itu ada tambahan nen, nin, nun sama nun, tergantung huruf vokal yang paling terakhir. Tapi kalau misalnya di Bailey-Thesis itu hanya isimnya aja, nggak perlu tambahan gitu. Ya. Nah, untuk tamlanan ini kita anggap aja ielik eki. Ya, tamlanan itu kita anggap aja ielik eki atau yang dimiliki. Contohnya ya, contohnya di sini Evin kapese ya, Evin kapese yang artinya pintunya rumah. Pintunya rumah. Kap ya kan? F kita bedah F. F artinya rumah. Ya kan? Kape artinya pintu. Nah, di sini ya, kenapa dia menjadi Evin kapese? Karena Evin ini kena tambahan in karena apa? Karena di sini rumusnya adalah ada tambahan nin seperti ini. Menjadi Evin kapese ya, menjadi Evin. Berarti rumah memiliki. Apa yang dimiliki rumah? Kape ya, kapese. Ya. Ini ielik eki menjadi Evin kapese. Pintunya rumah. Gitu. Ya, pintunya rumah. Nah, di sini si tamlayan ini rumusnya adalah tetap kita harus perhatikan dua faktor yang paling utama, yaitu huruf yang paling terakhir sama huruf vokal yang paling terakhir. Nah, jika huruf vokal yang paling terakhir itu adalah huruf A atau E, maka penambahannya en atau nen. Ya. En atau nen. Ya. Jika huruf vokal yang paling terakhirnya itu adalah A atau E. Jika huruf vokal yang paling terakhirnya itu adalah E atau I, maka penambahannya nin atau in. Jika huruf vokal yang paling terakhirnya adalah O atau U, maka penambahannya nun atau ud doang. Nah, jika huruf vokal yang paling terakhirnya adalah O atau U, maka penambahannya nun atau un doang. Oke, contohnya di sini tadi F. F menjadi Evin. Ya. Kenapa? Karena huruf vokal yang paling terakhirnya adalah huruf E di sini. Ya kan? Menjadi Evin. Nah, kenapakah di sini Evin, nggak Evnin? Kenapa? Karena huruf yang paling terakhirnya adalah huruf huruf V, yang mana dia huruf konsonan. Nah, jika huruf yang paling terakhirnya huruf konsonan, si huruf-huruf yang dalam kurung ini tidak akan muncul. Tetapi, jika huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal, maka si huruf N ini bakal muncul. Ya. Misalnya, telepon ya, telepon. Ya. Telepon apa artinya? HP. Nah, si telepon ini
huruf vokal huruf yang paling terakhirnya adalah huruf N, maka si N dalam kurung ini tidak akan muncul. Ya, kita lihat faktor yang kedua adalah huruf vokal yang paling terakhir. Huruf vokal yang paling terakhirnya adalah O, maka dia penambahannya adalah UN, menjadi telefonun. Ya, telefonun. Apa yang dimiliki oleh HP? Kelep misalnya. Ya, kelep menjadi telefonun telefon. Ya. Ya, telefonun keleve. Yang artinya kondom HP gitu. Ya. Pelindung HP gitu. Ya. Gitu. Tamlayan yang memiliki, tamlanan yang dimiliki. Oke. Nah, ini tamlanannya ini menggunakan O. Ya, bentuknya O atau onlar. Tapi di sini O aja. O menjadi telefonun leve. Nah, terus yang ek ini apa, Kak? Nah, yang ek ini adalah imbuhan. Ya, ek itu adalah imbuhan, tambahan. Nah, eknya ini bisa kita tambahkan bulun madurumu, dadetate, atau ujaklas madurumu, dan dentanten, atau yonel medurumu, ya kan? Atau imbuhan ke. Nah, atau imbuhan beritli, ya. Ini belum kita pelajari. Oke. Nah, tapi ada tapinya. Tapi sebelum kita tambahkan imbuhan, nah jika si kata tersebut itu adalah kata-kata belirtili tamam lase, ya kan? Maka itu harus kita tambahkan huruf N dulu, baru kita tambahkan imbuhannya. Contohnya, misalnya di sini ada kata Evin Kalpese. Nah, kita mau tambahin ke misalkan, ke. Evin Kalpese, kita tambahkan huruf N dulu. Baru kita tambahkan huruf ke, imbuhan ke. Menjadi Evin Kalpese na. Ya kan? Gidiorum misalnya. Gidiorum. Yang artinya saya pergi ke pintunya rumah. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Ya, saya pergi ke pintunya rumah. Oke. Nah, atau misalnya Evin Kalpese, ya, Evin Kalpese, misalnya mau kita tambahkan imbuhannya adalah imbuhan di, menjadi Evin Kalpese, kita tambahkan huruf N dulu, baru kita tambahkan imbuhannya, berarti Kalpesen da back liorum misalnya contohnya, ya kan? Misalnya Seni Evin Kalpesenda back liorum, saya menunggu kamu di pintu rumah. Oke, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Apakah ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Minta absensi, absensi. Oke, absensinya aku kirim ulang ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Abi, tadi arti dari Kalpesenda itu apa, Bi? Artinya. Kalpesenda itu di pintu. Ya, jadi ini satu kesatuan ya, nggak bisa kita pisahkan. Ya, Evin Kalpesenda back liorum, ya kan? Evin ini yang memiliki, Kalpe ini adalah yang dimiliki. Ya, jadi pintu sebetulnya. Kape itu adalah pintu, kape ya. Arti kata dasarnya adalah kape, yaitu pintu. Ya, pintu.
Nah, di sini kenapa dia menjadi kapal senda? Karena dia telah kita tambahkan tamlanan atau ielik eki dan kita tambahkan imbuhan atau ek. Ya, di sini imbuhannya adalah bulu madurumu. Jadi Evin kapal senda, ya, pintunya rumah, di pintunya rumah. Kalau misalnya ini bukan pintu rumah, tapi pintu sekolah, boleh. Ya, kita ganti aja okul. Ya, okul. Nah, berarti kan okul ini yang memiliki dong, ya. Nah, yang memiliki rumusnya apa? Oh, di sini tuh rumusnya kita lihat ke huruf yang paling terakhir, huruf L ternyata. Nah, maka si N dalam kurung ini tidak muncul, ya kan? Baru kita lihat ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua apa? Huruf vokal yang paling terakhir. Nah, kita lihat ke huruf vokal yang paling terakhir apa? Huruf U. Oh, maka penambahannya un yang ini. Nah, un doang di sini, un doang ya. Menjadi okulun. Ya kan? Okulun. Apa yang dimiliki si sekolah? Tadi pintu misalnya, kape. Ya kan? Pintu, ya kan? Kape se. Okulun kape se menjadinya kan. Pintunya sekolah atau gerbangnya sekolah gitu. Okulun kape se. Nah, karena apabila setelah si tamlanan ini ingin kita tambahkan ek ya, atau imbuhan, baik itu imbuhan bulun madurumu atau imbuhan di maupun imbuhan ujaklas madurumu atau imbuhan dari ya, maupun imbuhan ke ya, atau imbuhan ionel madurumu ataupun belit mieki kan. Ini belum kita pelajari ya. Nah, itu harus kita tambahkan huruf N dulu baru imbuhannya ya. Kita maka di sini tambahkan N baru imbuhannya yaitu da de ta te menjadi okulun kapesenda di pintunya sekolah. Seperti itu. Di pintunya sekolah ya. Apa yang di pintunya sekolah? Misalnya di pintunya sekolah ada cicek misalnya ya, cicek apa ada bunga, cicek var misalnya seperti itu. Di pintunya sekolah ada bunga gitu. Karena ada tambahan di situ. Atau misalnya okulun kape se, tambahkan huruf N dulu baru kita tambahkan imbuhan. Misalnya kita butuhnya adalah imbuhan dari ya. Berarti kapesendan ya kan. Okulun kapesendan dari pintunya sekolah yang geliorum. Yang artinya saya datang. Berarti saya datang dari pintunya sekolah gitu. Oke. Atau misalnya mau imbuhannya adalah imbuhan ke. Berarti okulun kapesen a. Nah, di sini jangan lupa huruf N-nya dulu baru tambahkan imbuhannya menjadi huruf na, ya kan? Bukan kapeseya. Kenapa? Ya. Kan di sini kita lihat ya, kapese. Huruf yang paling terakhirnya apa? Huruf e di situ, yaitu huruf vokal. Kalau misalnya menilik atau melihat ke rumusnya ielik eki atau imbuhan ke, maka si ini harusnya kapeya kan, kapeseya. Kapeseya. Tapi tidak. Di sini karena dia adalah tamlanan ya, udah menjadi tamlanan si kapese ini, maka dia harus ditambahkan huruf N dulu yang menjadikan dia huruf yang paling terakhirnya bukan lagi vokal melainkan konsonan. Nah, maka di sini menjadi a doang, enggak iya gitu. Menjadi okulun kapesena gidi yorum misalnya. Aku pergi ke pintu sekolah.
Gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk belir pilih atau dari ielik eki lagi, gitu. Ielik eki tapi dari isim. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke yang belir fisis? Yuhu. Belum ada, Abi. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, aku anggap kalian paham ya. Nah, ini yang belir tili, yang si tamlanannya ada imbuhan, ya kan? Yang si tamlanannya atau yang memilikinya ada imbuhan. Nah, tadi kan isim tamla malare itu ada dua. Yang pertama belir tili, yang sekarang adalah belir fisis. Yaitu si tamlayannya itu tidak ada tambahan. Ya, biasanya ini adalah dua kata yang memiliki satu makna. Ya, biasanya ini adalah dua kata yang memiliki satu makna. Contohnya adalah bus, dolabe, kan? Bus dolabe artinya kan apa? Lemari es. Bus dolabe, lemari es. Ya, bus artinya es, dolap pakai P ya. Dolap itu artinya lemari. Nah, jadi bus dolabe itu adalah lemari es. Gitu. Biasanya adalah kata-kata yang seperti ini. Atau ada lagi contohnya adalah, nah di sini si yang memilikinya ini, si tamlayannya ini tidak dikenakan imbuhan, bukan buzun dolabe, enggak. Jadi dia enggak dikenakan imbuhan, hanya isimnya doang, tidak ada tambahan. Contoh lain misalnya Gunesh Gozlu, ya Gunesh Gozlu, yang artinya kalau Gunesh apa Gunesh? Gunesh ada yang tahu artinya apa? Matahari, betul. Gunesh artinya matahari. Gozluk ada yang tahu? Kacamata. Gozluk, oke, kaca mata. Ya, Gozluk adalah kacamata. Nah, biasanya seperti ini. Ya, Gunesh Gozlu berarti kacamata matahari, gitu. Kacamata matahari. Tapi ini dianggapnya dia kacamatanya matahari, gitu. Oke, kacamata matahari. Contoh lain, misalnya utu masase. Utu masase. Yang artinya, utu ada yang tahu nggak utu? Setrika. Ya, gosokan, setrika ya, setrika. Masa artinya? Meja. Meja, ya kan? Menjadi utu masase. Meja setrikaan, ya kan? Nih, kita lihat di ini. Utu masase. Nah, utu masase itu yang kayak gini. Ini adalah utu masase. Nah, seperti itu ya. Jadi dia utu masase. Jadi bedanya itu hanya di tamlayan. Tamlayan sekali lagi apa? Yang memiliki. Sedangkan tamlanan adalah yang dimiliki. Yang dimiliki. X ini adalah imbuhan. Imbuhan. Nah, di sini ya, karena dia kayak bus dolabe, karena dia adalah
belirtisis isim tamla mase, ya kan? Maka kalau misalnya kita ingin tambahkan imbuhan, ya kan? Itu tetap harus kita tambahkan tetap harus kita tambahkan huruf N dulu sebelum imbuhannya. Gitu. Ya, contohnya misalnya bus dolabe, ya kan? Bus dolabe. Kita kasih imbuhan di. Maka sebelum kita tambahkan imbuhan di, kita tambahkan huruf N dulu menjadi bus dolaben, baru kita tambahkan huruf imbuhannya menjadi bus dolabenda. Apa di kulkas itu misalnya cilekwar. Misalnya seperti itu. Bus dolabenda cilekwar. Di kulkas ada cilek. Cilek apa? Bunga. Cilek. Bukan cilek. Maaf. Strawberry. Nggak apa-apa. Ya, strawberry. Strawberry. Kalau cicek baru bunga. Cicek. Bunga. Beda ya. Cicek sama cilek. Beda satu huruf. Tapi artinya beda. Ya, menjadi bus dola benda cilek war. Nah, misalnya kalau misalnya dari ya, kita mau kasih imbuhan dan tanten. Bisa juga. Misalnya Bu Cilek, ya misalnya Bu Cilek, bus dolabe. Nah, jangan lupa, ya, tambahkan huruf N dulu baru imbuhannya menjadi bus dolaben dan aldem. Aku mengambil, ya kan? Bu Cilek, bus dolaben dan aldem. Aku mengambil stroberi ini dari kulkas, dari lemari es, gitu. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Nggak apa-apa kalau misalkan belum jelas, silahkan ditanyakan. Kalau sudah jelas mungkin aku anggap, kalau nggak ada pertanyaan, aku anggapnya sudah jelas nanti. Oke. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin kita ke latihan yang ini ya. Oke, latihannya kita coba ke yang mau dulu dah. Boleh raise hand sebelum aku tunjuk nanti. Oke. Nggak ada yang mau raise hand ini. Apa belum jelas gitu? Oke, mungkin ke Kak Dewi Fikrianti ya, boleh? Kak Dewi. Yuhu. Agak sulit Abi. Oke, emang agak sulit sih ya. Jadi di sini ini mungkin aku contoh dalam kalimat ya, contoh dalam kalimat dari buku nih. Artinya ada Türkiye'nin başkenti Ankara'da, ya kan?
Nah, kita lihat di sini ada Turkiyenin. Turkiye artinya kan Turki ya. Ada tambahan nin, berarti dia yang memiliki. Dia adalah tamlayannya yang memiliki. Baskenti, ya basken. Basken artinya basken. Basken artinya adalah ibu kota. Ya kan? Ibu kota. Nah, di sini Turkiyenin Baskenti itu adalah berarti ibu kota miliknya Turki adalah Ankara gitu. Jadi ini sama aja sih kayak Ielik Eki, namun dia berasal dari isim. Ya kan? Nah, ini sama Baskenti ya. Ini adalah Ielik Eki Baskenti. Namun ini adalah dari isim. Gitu. Misalnya contohnya adalah Odanen Renggi Mawi. Oda apa artinya? Kamar. Kamar. Warna kamar biru. Ya kan? Kamar. Ya kan? Reng, tadi reng apa aku bilang? Warna. Warna, ya kan? Nah, oda, nen, ada tambahannya. Oda, nen, yang menjadikan dia adalah yang memiliki. Renggi adalah warna. Jadi, warnanya kamar, mawi, apa? Biru. Biru. Seperti itu. Biru, ya. Odanen, renggi, mawi. Ya. Warnanya kamar biru, ya kan? Itu. Alinin, arabasena, biniorum. Nah, di sini alinin, ali yang memiliki. Apa yang dimiliki oleh ali? Araba. Mobil. Araba apa? Mobil. Mobil, ya kan? Nah, di sini, ya kan? Mobil. Nah, di sini dia dikenakan imbuhan, yaitu di sini apa imbuhannya? Ke ya, imbuhan ke atau yonelme gitu. Menjadi sebelum imbuhan ke ini itu dilihat di sini harus ada huruf n dulu sebelum imbuhan menjadi arabasena biniorum. Aku menaiki ke mobilnya Ali. Seperti itu ya, itu contohnya. Alinin arabasena biniorum. Aku menaiki ke mobilnya Ali. Oke. Sampai sini. Terus ya, seneven kapese kapale. Ya, seneven kapese kapale. Nah, di sini kan seneven ya. Senef apa senef? Kelas. Kelas ya. Kape apa tadi kape? Pintu. Nah, jadi seneven kapese artinya pintunya kelas. Seperti itu doang artinya. Pintunya kelas. Kapale apa? Tertutup. Kapale artinya tertutup. Nah, jadi seneven kapese kapale. Pintunya kelas tertutup. Seperti itu. Ya, itu contohnya. Contoh lain adalah televisionun kumandase bozuk. Nah, televisionun kumandase bozuk ya. Kumanda itu apa? Kontrol ya. Alat pengontrol atau remote ya, remote. Ya. Kumanda. Ya, kumanda itu adalah alat pengontrol atau remote ya. Jadi di sini remote-nya. Remote siapa? Atau pengontrolnya siapa? Pengontrolnya television atau televisi. Jadi remote-nya TV bozuk. Bozuk artinya apa?
rusak. Bozuk artinya adalah rusak. Jadi televisionun kumandase bozuk. Ya kan? Remote-nya televisi rusak. Ya. Sedanen anesinin ada ela. Nah, di sini bertingkat dia. Sedanen, seda apa? Nama orang. Ane, ibu. Ibu. Ane, ibu. Ibunya Seda. Ibunya Seda. Ada apa? Nama bernama. Nama. Namanya. Jadi namanya ibunya Seda. Benarnya Sedanen anesinin ade. Jadi ade itu nama. Ya, jadi namanya ibunya Seda. Lela, gitu kan? Gitu. Namanya ibunya Seda adalah Lela. Seperti itu. Ya. Nah, di sini si Anesi ini dia memiliki dua status. Yang pertama adalah tamlanan, ya kan? Anesi. Kan? Anesi. Ya. Dari kata ane, ya kan? Ane artinya ibu, ditambahkan ielik eki menjadi kepemilikan atau yang dimiliki menjadi ibunya. Nah, di sini dia tambahkan lagi nin menjadi tambahan nin di sini. Menjadikan dia tamlanan. Ya, tamlayan, maaf. Yang jadi ibunya seperti itu. Jadi apa yang dimiliki ibunya? Ada nama, ya kan? Ad itu nama. Soyat baru ad itu nama depan. Soyad baru nama belakang. Soyad itu nama belakang. Betul, berarti kan namanya ibunya Seda adalah Lela. Seperti itu. Benim odam hakan beinin odasenen yanenda. Kamarku. Kamarku, ya kan, benim odam hakan beyin, ya kan, Tuan Hakan atau Mister Hakan, ya, odasenen, berarti kamarnya Tuan Hakan, yanenda di samping. Bersebelahan. Kamarku di samping kamarnya Mister Hakan. Seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Abi, Iya, silakan. kira-kira gimana ya caranya bedain dua kata itu kita pakainya yang itu tadi yang kedua-duanya pakai imbuhan atau cuma di belakangnya aja pakai imbuhan gitu. Oke. Biasanya itu dengan kalau aku sendiri itu emang butuh pembiasaan sih. Jadi lagi-lagi ini harus kita banyak baca buku. Jadi harus banyak baca buku, banyak terus berlatih itu sih. Dan biasanya kalau yang kedua, yang ini ya, yang tanpa imbuhan, ya, yang tanpa imbuhan ini biasanya adalah dua kata yang maknanya cuma satu. Biasanya seperti itu. Yang dua kata yang bermakna satu. Contohnya tadi, Gunes gozulu, ya, Gunes gozuluk, gozulu. Yang artinya kan kacamata matahari, ya kan? Kacamata matahari itu bendanya satu, tapi berasal dari dua kata. Contoh lagi, bus dolabe, ya kan? Itu satu benda, tapi berasal dari dua kata. Biasanya seperti itu, yang nggak ada imbuhannya di tamlayannya. Itu biasanya seperti itu. Ya kan? Kayak kol saati, misalnya di sini ada contohnya. Kol saati.
jam tangan, ya kan? Jam tangan. Itu kan satu benda yang mana berasal dari dua kata. Duar saati misalnya. Duar saati. Jam dinding. Gitu. Jadi cara ngebedainnya sih seperti itu kurang lebih. Tapi tetap harus membutuhkan pembiasaan. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya atau kakak tadi masih ingin bertanya, silahkan. Kalau belum jelas. Udah, Abi. Makasih, Abi. Oke. Ya. Nah, ini juga nih contohnya di sini. Nah, sekarang ada contohnya, kita bahas contohnya yang belirtisis atau yang si isimnya tanpa imbuhan. Ya. Contohnya, Yeni bir Gunesh Gozlu. Ya, Gunesh Gozlu apa? Kacamata matahari. Almak istiorum, aku ingin membeli 1 buah kacamata matahari yang baru. Yeni, artinya seperti itu. Yeni baru, bir 1, Gunes matahari, Gozlu kacamata. Tapi ini kesatuan Gunes Gozlu ini. Nah, kan? Gak bisa dipisah artinya. Almak istiorum, aku ingin membeli. Gitu. Jadi aku ingin membeli 1 buah kacamata matahari yang baru. Oke, contoh yang kedua adalah Ben Istanbul Universitesinde Okuyorum. Nah, di sini Istanbul Universitesi, ya. Artinya apa? Universitas Istanbul, universitasnya Istanbul. Nah, kan kata dasarnya adalah universite, ya kan? Universite ini adalah kata dasarnya. Universitas. Nah, universitas, ya. Universite itu kata dasarnya. Nah, di sini kenapa ada tambahan si? Ya, karena dia adalah menjadi tamlanan atau menjadi ielik heki, ya, yang dimiliki oleh si Istanbul. Nah, karena dia udah menjadi tamlanan, ketika kita tak ingin tambahkan imbuhan, kasusnya di sini adalah imbuhan D, ya, atau imbuhan di, atau bulun madurumu, maka harus ditambahkan huruf N dulu, baru ditambahkan imbuhannya, ya, menjadi Universite Sinde Okuyorum. Aku membaca, atau di sini aku belajar. Jadi aku belajar di Universitas Istanbul. Seperti itu. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu kayak the gitu ya, Bi ya? Gimana? In the university. In the university. Ya, seperti gitu ya mungkin ya. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi pokoknya ini jika ada tamlanan ingin kita tambahkan imbuhan, baik itu imbuhan di, imbuhan dari, atau imbuhan ke, maka sebelum imbuhan itu harus kita tambahkan huruf N dulu. Ya, contohnya ini, Universite Sinde. Gitu. Nah, di sini, nah, kita lihat selimin, kol saati, cok pahale. Nah, di sini ada 2 jenis isim tamlamase. Yang pertama, ada belir tili, ada juga belir tisis. Nah, kita lihat. Selimin, ya selim. Selim, ini kan nama orang. Selimin, yang menjadi dia tamlayan. Ya. Dia yang memiliki. Apa yang dimiliki oleh si selim, yaitu kol saati. Gitu. Nah, si kol saati ini dia adalah bentuk satu kesatuan, yaitu ada tamlayannya dan ada tamlanannya juga. Gitu. Menjadi selimin kol saati. Jam tangan, ya. Kol tangan. Tangan. Saat itu jam.
Jadi kol saati itu adalah jam tangan. Selimin kol saati cok pahalu. Pahalu apa artinya yang kawarnya? Mahal. 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 Jadi, wah ini orang kaya nih. Ya. Selimin kol saati cok pahalu gitu. Jadi jam tangannya Selim sangat mahal, cok pahala. Jadi sangat mahal. Seperti itu. Oke. Bisa udah mulai agak ini ya, kebayang ya? Atau belum? Udah kebayang, Abi. Nah, kita lihat contohnya adalah haftaya yeni bir camaser makinesi. Nah, camaser makinesi artinya apa? Mesin cuci. Betul, mesin cuci baju ya. Mesin cuci baju. Ya, camaser itu adalah pakaian kotor. Ya, jadi camaser makinesi adalah mesin cuci baju ya, mesin cuci baju. Ya. Gitu. Nah, kalau ini kita lihat di sini, ini kan ada imbuhan yelik ekinya di makinesinya. Gitu. Nah, ini yang menjadikan dia tamlanan. Tamlanan dari siapa? Dari si camaser. Tapi di si camasernya ini dia yang belgerfisis, yang tidak memiliki imbuhan. Gitu. Ya kan? Haftaya, ya ini bir camaser makinesi aliorus, ya kan? Minggu depan, haftaya itu minggu depan. Nah, ini yang haftaya minggu depan, yeni baru, ya, bir camaser makinesi, mesin cuci baru, aliorus, kita membeli. Jadi minggu depan kita membeli mesin cuci baru, gitu, mesin cuci baru. Oke. Chalesma masase. Nah, ini dia. Chalesma itu artinya Meja belajar. ya, meja kerja atau meja belajar ya. Chalesma masase ya, artinya adalah meja belajar. Nah, karena di sini ini si masa ini, si meja ini dia juga sebagai tamlayan. Yaitu di sini ada tambahan nen. Ya kan? Ustu itu atas. Jadi Charles masa senen ustunde kita bewar. Jadi ustu itu atas, atap gitu. Jadi di atas ya, di atas meja belajar ada buku saya, kitabem buku saya. Oke. Ya, sampai sini bisa mulai agak paham ya. Oh, senefta bilgisayar kursunun orangileri war. Ya. Bilgisayar kursu. Ya. Kursu apa? Kursus. Ya, kursus. Jadi di kelas kursus belajar komputer, bilgisayar itu adalah komputer, bilgisayar ya, komputer. Ya. Di kelas belajar bahasa lagi. Di kelas kursus komputer ada para pelajar. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oh ya, yang meminta absen ini aku ulang lagi kirimnya. Ya, aku kirim ulang tuh. Ya, jangan lupa isi absen.
Oke. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, aku anggap paham ya. Nggak apa-apa, tanya aja kalau misalnya belum paham. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, berarti aku anggap paham. Terima kasih, mungkin sampai sini kelas kita hari ini. Yang belum isi absensi silahkan. Ya. Gua Iqbal Lutfi, terus. Terus. Tasyakurler Abi. Ya, dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.